Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adirul Siti Zakiyah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tematik 5, yaitu Moderasi Islam. Kebenaran semua agama di dalam Al-Quran. Nah, tahapan pertama yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema tersebut yaitu surat Al-Baqarah ayat 62, surat Al-Maidah ayat 48, surat Al-Baqarah ayat 136, dan surat Al-Imran ayat 85. Nah, tahapan selanjutnya yaitu mengurutkan surat-surat tersebut sesuai dengan tertib nuzul surat. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 62, kemudian surat Al-Baqarah ayat 136, surat Al-Imran ayat 85, dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 48. Tahapan selanjutnya yaitu menafsirkan satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tadi. Jadi ayat-ayat tadi kita tafsirkan sesuai dengan tafsir-tafsir yang sudah ada. Kita bisa ambil dari beberapa referensi. Di sini saya akan mencontohkan untuk menafsirkan salah satu surat yaitu surah Al-Baqarah ayat 62 nih. Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasannya ayat itu berlaku sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW, agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwasanya keberagamaan Nabi dan ajaran langit atau ajaran samawi itu bukanlah untuk dipluralisikan, karena setiap nabi yang datang adalah dalam rangka melanjutkan atau menyempurnakan ajaran sebelumnya. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran, wajib bagi orang Yahudi dan Nasrani yang hidup setelahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mempercayai akan kitab suci Al-Quran. Kemudian contoh selanjutnya yaitu tafsiran dari surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang berbunyi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday al-ayah. Nah, tafsiran dari ayat tersebut yaitu seperti halnya dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa kedatangan Al-Quran adalah menggenapkan atau membenarkan kitab-kitab terdahulu, sebab umat manusia itu bertambah maju dan daerah itu pastinya semakin meluas. Nah, syariah pada mulanya, pada dahulunya itu berarti diartikan sebagai air yang banyak atau jalan menuju sumber air. Kemudian agama dinamakan syariat karena ia merupakan sumber kehidupan yang berupa bisa mengisi rohani kita sebagaimana air yang merupakan sumber kehidupan jasmani. Nah, Al-Quran itu menggunakan kata syariat dalam arti yang lebih sempit dari kata din yang diterjemahkan dengan agama. Syariat adalah jalan atau aturan agama untuk satu umat tertentu dari nabi tertentu, seperti syariatnya Nabi Nuh, syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan syariatnya Nabi Muhammad. Sedangkan ad-din adalah tuntunan ilahi yang bersifat umum dan mencakup semua umat. Karena itulah agama atau ad-din tidak mungkin dibatalkan. Sedangkan syariat dapat saja dibatalkan oleh syariat yang datang kemudian. Seperti itu tafsirannya. Tahapan selanjutnya yaitu mengambil hikmah dari beberapa penafsiran tadi. Oke, untuk hikmah yang pertama yaitu setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun, secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua yaitu Allah menjadikan umat manusia beragama yang mana pastinya beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan atas apa yang mereka yakini dan apa yang mereka
kerjakan selama di dunia. Jadi ayat-ayat tadi merupakan ayat-ayat yang memotivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tentunya, dalam berfastabiqul khairat. Kemudian adapun hikmah selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama sebagai satu-satunya agama yang digunakan sebagai sumber hukum dan sebagai jalan keselamatan serta kebahagiaan di hari akhir. Oleh karena itu, barang siapa yang dapat menempuh jalan selain jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh kerugian. Nauzubillahi min dzalik. Oke, untuk tahapan terakhir yaitu kita ambil kesimpulan dari pemaparan tadi. Nah, dari penjelasan ayat-ayat yang tadi saya bicarakan, dapat kita simpulkan bahwa setiap nabi memiliki syariat yang berbeda dengan yang lainnya, tetapi dasar-dasar agama mereka sama, yaitu kesamaan akidah, tepatnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dari setiap nabi wajib kita imani kebenarannya dan ajarannya. Mengimani ajaran nabi terdahulu itu bukan berarti menjalankan syariatnya, karena setiap nabi itu tentunya diutus untuk umat dan zaman yang berbeda-beda. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan mengutus Al-Quran sebagai kitab suci, maka kita semua wajib untuk mengimaninya. Begitu juga dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang hidup setelahnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengimani kitab suci Al-Quran. Serta dari penjelasan tadi kita juga dapat mengetahui bahwa agama itu hanyalah satu, yakni agama Islam. Sebab seluruh ajaran yang dibawa oleh para pendahulu, nabi terdahulu, semua nabi adalah sama di bawah satu panji-panji, yaitu agama Islam. Seperti itu. Untuk soal nomor 2 yaitu penjelasan terkait tema batasan toleransi terhadap non-muslim. Nah, seperti tadi, tahapan pertama yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Untuk ayat-ayatnya yaitu terdapat pada surat Al-An'am ayat 108, Al-Hajj ayat 40, Al-Mumtahanah ayat 8-9, Al-Maidah ayat 57, dan At-Taubah ayat 12. Tahapan selanjutnya yaitu mengurutkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan tartib nuzul surat. Yang pertama yaitu surat Al-An'am ayat 108, Al-Hajj ayat 40, Al-Mumtahanah ayat 8-9, Al-Maidah ayat 57, dan yang terakhir tentunya surat Al-Baqarah ayat 12. Oke, tahapan ketiga yaitu menafsirkan ayat-ayat yang sudah terkumpul tadi. Di sini saya akan mencontohkan penafsiran dari salah satu surah, yaitu surah Al-Hajj ayat 40. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dari bunyi ayat yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau dan para sahabat dikeluarkan dari Mekah menuju Madinah hanya karena bertauhid kepada Allah, bukan karena kesalahan atau melakukan dosa-dosa yang telah diperbuat. Ayat tersebut, maksudnya ayat Al-Hajj ayat 40 tadi, jelas menegaskan bahwa toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila adanya saling menghormati, khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Kemudian tafsiran yang kedua saya ambil surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Nah, pada ayat 8 surat Al-Mumtahanah dijelaskan bahwa hubungan kaum muslimin dengan pemeluk agama lain dan memerintahkan untuk berbuat baik serta berbuat adil kepada mereka. Nah, ayat ini itu mengajarkan terkait toleransi yang sangat tinggi yang diajarkan oleh Islam kepada seluruh pemeluknya. Namun, sikap toleransi ini diberi batasan dengan ayat selanjutnya, tentunya pada ayat 9 surat Al-Mumtahanah yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang mukmin untuk berbuat baik kepada orang yang memerangi, mengusir, dan menjadi sekutu musuh.
Tahapan yang keempat yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari penafsiran ayat-ayat tersebut. Pada intinya, hikmah yang dapat kita ambil adalah kita harus saling menghormati, khususnya terhadap keyakinan agama masing-masing. Tahapan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan terkait kajian yang bertemakan batasan toleransi terhadap non-muslim. Nah, kesimpulannya yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan firman Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melarang umat Islam itu untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain dan mengajarkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Adapun hal-hal yang menjadi batasan dalam toleransi terhadap non-muslim ialah yang pertama yaitu kezaliman yang mereka lakukan. Kedua, sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi dan mengusir kaum muslim dari negara mereka. Yang ketiga, selama non-muslim tersebut tidak mengejek syariat Islam dan menjadikan bahan permainan. Keempat, selama tidak melakukan pelanggaran janji. Dan yang kelima, tidak ada Soal nomor 3, penjelasan terkait tema daulah Islam dalam Al-Quran. Seperti tadi, tahapan pertama yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Adapun ayat-ayat yang telah terkumpul yaitu yang pertama surat Saba ayat 15, Al-Ahzab ayat 36, dan Al-Baqarah ayat 126. Nah, tahapan yang kedua yaitu mengurutkan sesuai dengan tartib nuzul surat, yaitu yang pertama surat Saba ayat 15, kemudian yang kedua Al-Baqarah ayat 126, dan yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 36. Tahapan yang ketiga yaitu menafsirkan ayat-ayat yang sudah terkumpul tadi. Oke, saya akan mencontohkan untuk menafsirkan salah satu ayat dari surat Saba yang mana dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain pada lafaz laqad kana li sabain. Nah, lafaz Saba dapat dibaca dengan memakai harokat tanwin pada akhirnya atau bisa juga tidak. Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka. Fi maskanihim ayah, yang artinya di tempat kediaman mereka, yaitu di negeri Yaman, ada yang mana terdapat tanda yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani, yang artinya yaitu dua buah kebun. Lafaz jannatani ini menjadi badal dari lafaz ayatun. Kemudian selanjutnya ayyamini wa shimal, yang artinya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang mana maksudnya di sebelah kanan dan kiri lembah tempat mereka tinggal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Nah, yang artinya dan dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian dari rezeki Rob kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya atas apa yang telah dikaruniakannya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba. Baldatun thayyibatun. Nah, negeri yang artinya yaitu negeri kalian adalah negeri yang baik. Baldatun thayyibatun. Tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada lalat yang menghisap darah, tidak ada kalajengking dan tidak ada ular. Nah, seandainya ada orang asing yang kemudian lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri Sabah. Warabbun ghafur, artinya dan Allah yang Maha Pengampun. Tahapan yang keempat yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari penafsiran ketiga ayat tersebut. Nah, dapat kita ambil hikmah dari ketiga ayat tersebut bahwa tidak ada bentuk daulah tertentu yang disebut dalam Al-Quran sehingga manusia itu dituntut untuk patuh dan menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengenai bentuk daulah Islamiyah yang akan dilaksanakan itu dikembalikan kepada ijtihad yang mengacu pada nilai yang maslahat. Nah, untuk yang tahapan terakhir tentunya ialah mengambil kesimpulan dari pemaparan penjelasan tadi. Nah, manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kebebasan tentunya untuk menentukan bagaimana sih cara atau jalan mereka mengatur kehidupan di dunia atau dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat berupa negara atau daulah. Akan tetapi manusia juga tentunya tidak bebas menjalankan semua itu, melainkan terikat pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga dituntut untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini serta menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, berdasarkan hal tersebut maka sah-sah saja dan dibenarkan saja adanya berbagai macam bentuk negara atau daulah yang
ditetapkan manusia dengan bermacam ideologi selama tetap berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.